Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang indeks periodontal. Indeks periodontal merupakan pengukuran suatu prevalensi penyakit atau sebagai alat ukur. Tujuan dilakukan indeks periodontal yaitu untuk mengukur derajat inflamasi gingiva, mengukur derajat destruksi periodontal, mengukur jumlah penumpukan plak, mengukur jumlah penumpukan kalkulus, dan menilai kebutuhan akan perawatan. Gusi atau gingiva adalah bagian mukosa di dalam rongga mulut yang mengelilingi gigi dan menutupi linggir atau ridge alveolar. Gingiva merupakan bagian dari pendukung gigi. Selain gingiva, juga ada ligamen periodontal, cementum, dan tulang alveolar. Beberapa macam indeks periodontal untuk mengukur kesehatan jaringan periodontal yaitu indeks gingiva dan plak indeks O'Leary. Gingival Index atau indeks gingiva adalah metode untuk menentukan derajat inflamasi gingiva. Pengukuran gingival index ini diperkenalkan oleh Lucilius. Cara melakukan pemeriksaan gingiva index adalah yang pertama, kita akan melakukan inspeksi pada setiap gigi untuk melihat ada tidaknya inflamasi gingiva. Yang kedua, pengukuran dilakukan pada seluruh gigi atau bisa juga dilakukan pengukuran pada gigi indeks, yaitu gigi 16, 12, 24, 36, 32, dan 44. Pemeriksaan dilakukan pada 4 permukaan, yaitu permukaan papila mesiofasial, tepi fasial, papila distofasial, dan seluruh tepi gingiva bagian lingual atau palatal. Alat yang digunakan untuk pengukuran gingival index yaitu probe dan diagnostik set yang terdiri dari kaca mulut, sonde, eskavator, dan pinset. Berikut ini adalah tepi permukaan yang diperiksa pada tiap gigi, yaitu ada papila mesiofasial, tepi fasial, papila distofasial, dan lingual atau palatal. Berikut ini adalah cara melakukan probing pada gingival index untuk mengetahui derajat inflamasi gingiva. Dengan cara gerakan pull stroke, probe tidak keluar dari gingiva, serta probe tegak lurus dengan aksis gigi. Berikut ini adalah kriteria penilaian gingival index menurut Lucilius. Yang pertama yaitu gingiva sehat, nilainya 0. Yang kedua, terdapat inflamasi gingiva ringan dengan gingiva yang ditandai dengan perubahan warna, sedikit edema, dan pada saat palpasi tidak terjadi perdarahan atau tidak terjadi bleeding. Mempunyai nilai 1. Kemudian, terjadi inflamasi gingiva sedang, gingiva berwarna merah, kemudian gingiva mengalami edem, kemudian gingiva berwarna mengkilat, dan pada saat dilakukan palpasi terjadi perdarahan, yaitu mempunyai nilai 2. Kemudian yang terakhir yaitu inflamasi gingiva berat.
Gingiva ditandai dengan warna merah mencolok, terdapat edem, terjadi ulcerasi pada gingiva, dan gingiva cenderung berdarah spontan atau bleeding spontan, dengan nilai skor 3. Skor setiap gigi yang diperoleh dengan menjumlahkan skor keempat sisi atau keempat permukaan yang telah diperiksa, lalu dibagi dengan 4 atau dibagi jumlah sisi yang diperiksa. Kemudian dijumlahkan semua skor gigi yang telah diperiksa dibagi dengan jumlah gigi yang diperiksa, maka akan diperoleh skor indeks gingiva. Skor gingival index yang telah diperoleh merupakan derajat keparahan inflamasi gingiva secara klinis. Skor yang telah diperoleh kemudian dikategorikan menjadi gingivitis ringan, gingivitis sedang, atau gingivitis parah. Berikut ini adalah contoh pengisian form gingival index menurut Lucilnes. Kita bisa tuliskan nomor rekam medis, kemudian nama, kemudian tanggal lahir, alamat, dan umur. Sudah terdapat kriteria. Untuk form bagian yang A, yaitu rahang atas kanan. Untuk form bagian B, rahang atas kiri. C merupakan rahang bawah kanan, D merupakan rahang bawah kiri. Kemudian penjumlahan atau penghitungan gingival index A plus B plus C plus D, kemudian dibagi jumlah gigi yang telah kita periksa, kemudian didapatkan skor 1,46, yaitu masuk pada kategori gingivitis sedang. Indeks periodontal yang kedua yaitu Plaques Index O'Leary. Plaques Index O'Leary menggunakan gambar atau grafik yang digunakan untuk menunjukkan lokasi plak atau menunjukkan lokasi penumpukan plak, sehingga memungkinkan dokter gigi untuk melihat kemajuan pasien setelah melakukan kontrol plak. Cara melakukan pemeriksaan indeks O'Leary yaitu yang pertama, mengolesi disclosing solution pada seluruh permukaan gigi dengan menggunakan cotton pellet dan pinset. Kemudian pasien diminta untuk berkumur 1 kali, lalu membagi gigi menjadi 4 bagian yaitu mesial, distal, bukal, lingual, atau palatal. Setiap gigi dicatat semua bagian yang positif, yaitu bagian yang terwarnai dengan disclosing solution di area cervical gigi atau dentogingival junction. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur plaque index O'Leary, yaitu diagnostic set yang terdiri dari kaca mulut, pinset, sonde, dan eskavator, dan bahan yaitu disclosing solution, serta kasa atau cotton pellet. Berikut ini adalah cara perhitungan untuk plaque index O'Leary, yaitu jumlah bagian yang positif dibagi jumlah gigi yang diperiksa dikali 4, kemudian baru dikalikan 100%. Berikut ini adalah contoh penilaian plaque index O'Leary dengan pewarnaan merah atau bagian-bagian yang positif menunjukkan
adanya disclosing solution. Cara melakukan pengisian plug kontrol O'Leary yaitu dengan cara menuliskan nomor RM, menuliskan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan umur. Bagian yang terwarnai merah berarti menandakan hasil positif plug. Kemudian dijumlahkan per tiap permukaan. Didapatkan skor 62, kemudian gigi yang diperiksa adalah 32 gigi. Jadi, untuk melakukan pengukuran yaitu 62 per 32 dikali 4 permukaan dikali 100%, kemudian didapatkan hasil 48,43%. Demikian pemeriksaan indeks periodontal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.